Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Kak Martono di channel Tutor Matika. Kali ini kita akan membahas bab program linier part kedua ya, dengan subbab sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas pertidaksamaan linier dua variabel ya, pertidaksamaannya. Nah, sekarang sistemnya ya. Baik, langsung saja kita akan pelajari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa bedanya pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan? Kita pakai contoh soal saja ya. Nah, misalkan ini contoh soalnya. Ini namanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau pertidaksamaan itu cuma satu ya, cuma satu pertidaksamaan saja. Tapi kalau sistem itu banyak, lebih dari satu. Ini ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Nah, sekarang dari sistem pertidaksamaan ini kita akan mencari gambar daerah penyelesaiannya, atau disebut juga dengan DP ya, DP. Bagaimana caranya? Oke. Ya. Pertama, kita akan menggambar masing-masing garis dan arsirannya nanti ya. Sesuai dengan penjelasan di sebelumnya, bagaimana cara menggambar garis dan daerah penyelesaiannya atau arsirannya. Oke, pertidaksamaan yang pertama, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Ini perhatikan di sini. Kita cari dulu titik potongnya. Nah, kalau X-nya 0, kita peroleh Y-nya 3 ya. 6 bagi 2. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya yang 6. 6 bagi 1 gitu ya. Kemudian kita gambar. Ya, ini X-nya 6, Y-nya 3. Tinggal kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 3X min 2Y lebih besar dari atau sama dengan min 6. Oke. Sama langkahnya, kita buat dulu tabelnya seperti ini. X-nya 0, Y-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya dapat 3. Min 6 bagi min 2 kan, 3. Kalau Y-nya 0, min 6 bagi 3, min 2. Oke, langsung kita gambar garisnya. Ya, perhatikan di sini. X-nya min 2, Y-nya 3. Tarik garisnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke pertidaksamaan yang ketiga, X min Y kurang dari sama dengan 4 di sini ya. Langkahnya sama juga, kita buat juga tabelnya. Ketika X-nya 0, Y-nya kita peroleh min 4. 4 bagi min 1 ya. Nah, kalau Y-nya 0, kita peroleh X-nya 4 bagi 1 ya 4. Kita gambar lagi garisnya, perhatikan di sini. Nah, X-nya 4, Y-nya min 4. Tarik garisnya. Oke, kita peroleh seperti ini. Oke, semua ini untuk yang pertidaksamaan ini kita sudah gambar. Kalau yang X lebih besar dari 0 ini nanti adalah sumbu Y-nya ya. X sama dengan 0 itu sama dengan sumbu Y. Kalau Y sama dengan 0 itu sumbu X gitu. Untuk yang pertama tadi, pertidaksamaan yang pertama kurang dari 6 ya, caranya di penjelasan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kita pakai titik uji 0. Nah, dan ternyata 0 kurang dari 6 benar. Arsirannya ke sini ya. Nah, perhatikan ini arsirannya. Kemudian untuk yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, kita lihat ini garisnya yang merah. Yang merah ya. Kita lihat arsirannya setelah diuji ke arah 0 juga ya, ke arah 0. Nah, seperti ini. Sudah kita arsir dua pertidaksamaan. Kemudian yang pertidaksamaan yang ketiga kita buat arsirannya.
Kalau kita tes 0,000 di sini ya, 0 min 0 0, kurang dari 4 benar, berarti ke arah 0,0. Perhatikan arsirannya untuk yang garis yang hijau. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang untuk yang X lebih besar dari 0, arsirannya bagaimana? Untuk yang X lebih besar dari 0, arsirannya ini. Nah, arsir dari sumbu Y ke kanan ya. Kan X yang lebih besar dari 0 itu dari sini, dari sumbu Y ini ke kanan. Semua ini positif ya. Semua X lebih besar dari 0, makanya arsirannya ke kanan. Kita lihat arsirannya. Nah, seperti ini, udah kelihatan tuh arsirannya. Sekarang yang Y lebih besar dari 0. Oke. Perhatikan di sini. Nah, untuk Y lebih besar dari 0 itu arsirannya yaitu dari sumbu X ke atas. Y lebih besar dari 0 itu kan artinya positif. Nah, semua Y positif tuh dari sumbu X ke atas ya, semuanya positif. Maka kita arsir ke atas dari sumbu X ya. Perhatikan. Nah, sudah diarsir. Nah, dari semua arsiran ini kira-kira mana irisannya? Ketemunya di mana semuanya? Kalau kita perkirakan kayaknya di sini ya. Tapi kurang jelas, kita nggak yakin ya. Makanya susah. Di mana kita tentukan? Nah, kalau kita pakai arsiran yang benar ini susah menentukan irisannya ya. Kemudian bagaimana triknya? Oke, caranya begini supaya gampang kita tentukan daerah irisannya atau DP-nya, daerah penyelesaian. Oke, kita lanjut. Ini gambar yang tadi ya. Nah, caranya atau tipsnya adalah nih, arsir yang salah ya. Arsir yang salah. Nah, artinya nanti yang diarsir itu berarti bukan DP-nya ya, bukan DP-nya. Tapi yang tidak diarsir itulah yang DP-nya karena kita pakai arsir yang salah ya. Oke, sekarang kita arsir yang salah satu persatu. Untuk yang pertama tadi X plus 2Y kurang dari 6 kan tadi ke bawah ya, ke sini arsirannya ya. Kita arsir yang salah. Nah, ke atas ya, ke sini ya. Perhatikan. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, yang merah ya, garisnya yang merah, arsirannya ke sini, ke kanan bawah ya. Yang benar tadi. Kalau kita arsir yang salah berarti sebaliknya. Nah, seperti ini. Kemudian garis yang ketiga, pertidaksamanya ini, arsirannya tadi ke arah 0,0 kan, ke atas kanan ya, ke sini. Kita arsir yang salah. Nah, ke sini. Oke, kemudian untuk sumbu ini, sumbu Y, untuk yang X lebih besar dari 0, arsirannya tadi kan ke kiri ya, dari sumbu Y ke kanan ya. Maka kita arsir yang salah ke kiri seperti ini ya. Kemudian yang terakhir yang Y lebih besar dari 0, arsir dari sumbu X ke atas tadi, yang benarnya ke atas. Arsir yang salah ya, arsir yang salah maka ke bawah ya, ini ke bawah. Nah, sekarang pasti kalian sudah melihat semua ya. Mana daerah yang kosong? Yang putih pasti ke sini, pandangannya pasti tertuju ke sini semua ya. Nah, ini daerah yang kosong. Tadi yang tidak diarsir atau yang tidak kena arsiran itulah yang menjadi daerah penyelesaian. Oke. Nah, berarti yang kosong ini adalah daerah penyelesaian. Gampang kan? Berarti sekarang kita sudah bisa menentukan daerah penyelesaiannya atau DP-nya yang ini ya, yang warna biru. Oke, itulah DP-nya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Gampang ya. Jadi kita pakai trik arsir yang salah. Nah, itulah cara mencari daerah penyelesaian kalau sistem pertidaksamaannya diketahui. Oke, sekarang bagaimana sebaliknya? Menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar DP-nya ya, dari gambar daerah penyelesaian. Dibalik. Kalau tadi dicari gambar DP-nya, sekarang yang sistem pertidaksamaannya yang dicari. Kita pakai contoh. Nah, ini.
Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut ya. Nah, misalkan ini gambar daerah penyelesaiannya yang diarsir ya. Nah, bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaannya, yang lebih dari, yang kurang dari ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita harus ingat ya, di sini ingat katanya nih. Apa yang perlu diingat? Persamaan garis lurus ya, karena ini yang kita gunakan nanti untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Di sini yang sering digunakan saja ya, kakak share yang 3 cara ya, 3 cara menentukan persamaan garis. Yang pertama, kalau garis melalui 0,0 dan satu titik tertentu, misalkan x1, y1, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini melalui 0,0 dan satu titik lagi yaitu x1, y1. Maka rumus yang kita pakai adalah ini ya. Y1 kali x dikurang x1 kali y sama dengan 0. Nanti x1, y1 ini kan berupa bilangan ya, bilangan misalkan 2,3 misalkan. Nah, seperti itu. Nah, itu rumus yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu garis melalui 2 titik, yaitu titik P misalkan x1, y1 dan titik Q x2, y2 ya. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ada garis diketahui melalui 2 titik x1, y1 dan titik yang lainnya x2, y2. Maka rumusnya adalah ini ya. Nah, ini pasti kalian masih ingat, pernah dipelajari di SMP kelas 8 ya. Y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1 ya. Oke, lanjut ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga, jika titik potong sumbu x dan sumbu y-nya diketahui. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ada gambar seperti ini, seperti di contoh soal tadi ya. Titik potong sumbu x dan sumbu y-nya diketahui. Misalkan di sumbu x-nya itu a, di sini maksudnya a,0, di sini di sumbu y-nya b di sini ya. Artinya 0, b. Maka rumusnya ini ya. Bx yang di sumbu y b kita kalikan x, bx tambah yang di sumbu xa kita kalikan y, disilang ya, a kali y sama dengan a dikali b. Nah, jadi bentuk inilah yang sering dipakai nanti untuk menyelesaikan program linier ya, bentuk yang ini. Oke, sekarang kita ke soal tadi, bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian ini. Nah, oke, ini daerah penyelesaiannya seperti ini ya. Segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi garisnya diketahui kan? Garisnya diketahui tadi. Bagaimana caranya? Ya. Nah, yang kita pakai tadi adalah bx plus ay sama dengan a kali b. Rumus yang ketiga tadi. Oke. Ke garis yang pertama tadi. Nah, garis yang pertama itu yang di sumbu x-nya 5, sumbu y-nya 4. Ya, maka persamaannya perhatikan di sini. Yang di sumbu y kita kalikan x kan, berarti di sini 4 ya, yang ini 4. Kemudian yang di sumbu x 5 berarti 5y. Nah, terus di sini berarti 4 kali 5, 4 kali 5. Nah, oke. Kita sederhanakan. Maka kita peroleh 4x ditambah 5y. 4 kali 5-nya berapa? 20 ya. Nah, yang di sini tanda pertidaksamaannya kira-kira apa ya? Nah, kira-kira apa? Apakah lebih besar dari atau lebih kecil dari, sama dengan gitu ya. Nah, caranya coba perhatikan arsiran di sini. Arsirannya ke arah mana? Dari garis ini arsirannya, nah ternyata ke arah 0,0 ya. Arsirannya ke arah 0,0. Maka titik 0,0 ini bisa kita pakai titik ujinya ya. Titik uji. Nah,
Kalau kita masukkan 0,0, otomatis yang kiri ini 0. Kita hubungkan dengan 20, kira-kira mana yang lebih besar? Tandanya bagaimana? 0 dengan 20, berarti 0. Nah, ini ya. Apa nih? Lebih kecil dari 20. 0 lebih kecil dari 20. Maka tanda yang ini kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah, jadinya kita peroleh 4x plus 5y kurang dari atau sama dengan 20. Dapat pertidaksamaan yang pertama ya, dari garis ini. Oke, yang kedua. Yang kedua, garis ini bagaimana kita membuat pertidaksamaannya. Nah, perhatikan di sini. Oke. Karena titik potong sumbu x dan sumbu y-nya sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan di sini. Yang di sumbu y kalikan x yaitu 2. Berarti kita dapat 2x ya. Kemudian yang di sini min 3y. Nah, berarti di sini berapa yang dikalikan? 2 kali min 3. Oke, kita sederhanakan sekarang. Jadi kita peroleh 2x min 3y. Nah, 2 kali min 3-nya min 6. Tinggal sekarang tandanya seperti langkah yang tadi, apakah lebih besar dari atau lebih kecil dari ya. Caranya kita lihat arsirannya. Arsiran dari garis ini kemana? Ya, kalau kita lihat tanda panahnya, nah ternyata ke sini. Arsirannya ke arah bawah kanan. Berarti arsiran ini ke arah 0,0 juga ya, ke arah 0,0. Sebenarnya di sini banyak arsirannya ya, cuman ini irisannya kan. Berarti ke arah 0,0. Maka 0,0 bisa kita jadikan sebagai titik uji. Masukkan lagi ke sini. Ya, otomatis hasil yang kiri juga 0 ya. 2 kali 0 min 3 kali 0, 0. Nah, hubungannya dengan 6, min 6 apa? 0 dengan min 6. Iya, kita lihat ternyata 0 lebih besar dari min 6. Karena tandanya ini lebih besar, maka di sini juga kita isi lebih besar. Nah, kita dapat pertidaksamaan yang kedua. Ya, dapat 2 pertidaksamaan. Lanjut. Sekarang yang ketiga, dari garis ini. Nah, garis ini. Kalau lurus kayak gini, lurus vertikal ya, maka dia persamaan garisnya itu x sama dengan. Nah, karena di sini 3, dia melewati memotong sumbu x di 3 ya. Garisnya namanya x sama dengan 3. Persamaannya x sama dengan 3 ya. Nah, kemudian pertidaksamaannya apa? Apakah lebih besar dari atau lebih kecil dari? Lihat tanda panahnya. Arsirannya ke kiri. Dari x sama dengan 3 ini ke kiri, berarti nilainya kalau di garis bilangan selalu lebih kecil. Ya, makanya pertidaksamaannya itu adalah x kurang dari atau sama dengan 3. Nah, gitu ya. Dapat yang ketiga gitu. Oke, lanjut. Sekarang yang mana nih? Yang dari sumbu y ke kanan ya. Dari sumbu y ke kanan ini, sumbu y itu kan artinya persamaannya x sama dengan 0 ya. Persamaan garisnya x sama dengan 0. Pertidaksamaannya ya, karena arsirannya ke kanan ya, arsirannya ke kanan artinya dia lebih dari ya, artinya lebih dari. Berarti pertidaksamaannya x lebih besar atau sama dengan 0. Dapat yang keempat. Oke, yang terakhir yang belum kita bikin yaitu yang ini, sumbu x ke atas. Sumbu x itu persamaannya adalah y sama dengan 0. Y sama dengan 0, kita lihat arsirannya ternyata ke atas ya. Berarti dari sumbu y ke atas itu positif ya. Positif. Maka pertidaksamaannya adalah y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, oke. Kita dapat ini ya, 5 pertidaksamaan. Berarti kita udah dapat semuanya. Sistem pertidaksamaannya adalah ini 4x plus 5y kurang dari atau sama dengan 20, 2x min 3y lebih dari atau sama dengan min 6 dari yang ini tadi.
kemudian X kurang dari sama dengan 3, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke. Nah, itulah caranya ya. Oke. Kalau sudah paham, berarti silakan dicoba latihan soal ini ya. Nah, ini ada 2 soal, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.